Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Arga Radio. Dan jangan lupa rencang semua untuk bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang cerita mistis pendakian Gunung Ciremai. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita berawal dari 5 orang sahabat. Ada Didik, Erik, Nunu, Hussein, dan Ari. Mereka merupakan teman satu fakultas di salah satu universitas terkemuka yang ada di kota Bandung. Dan mereka berlima juga merupakan pegiat kegiatan outdoor yang ada di kampusnya, khususnya pendakian gunung. Di tahun 1998, mereka berlima ini berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Dan pada waktu itu rencana mereka sudah sangat matang. Tanggal pendakian pun sudah mereka tentukan, yaitu tanggal 13 September 1998. Jadi rencana memang sudah benar-benar matang. Lalu di 1 minggu sebelum keberangkatan, tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Hussein mengabari kalau dia nggak bisa ikut dalam pendakian dikarenakan ibunya sakit. Dan selanjutnya 3 hari kemudian, Ari juga memberi kabar kalau dia itu nggak bisa ikut karena sudah dikejar deadline untuk segera menyelesaikan proyek skripsinya. Jadi dosennya itu cerewet, terus-terusan nyuruh Ari untuk bimbingan. Nah, karena Hussein dan Ari ini nggak jadi ikut dalam pendakian itu, mau nggak mau, akhirnya hanya tinggal mereka bertiga yang berangkat mendaki, yaitu si Didik, Erik, dan Nunu. Singkat cerita, di tanggal 13 September 1998, sekitar jam 9 pagi, mereka bertiga itu sudah berada di blok Babakan Desa Argamukti. Nah, sebelum berangkat, mereka checking ulang semua peralatan dan logistik yang akan mereka bawa. Lalu setelah semuanya dirasa lengkap, gak ada yang ketinggalan, mereka bertiga pun mulai pergerakan dan berjalan untuk menuju ke Gunung Ciremai pada jam 9:20 dari pagi menjelang ke siang. Di awal pendakian, seperti biasa mereka melewati pemukiman dan ladang-ladang warga, sampai pada akhirnya mereka akan melewati tanjakan pertama. Mereka itu berpapasan dengan seorang pendaki laki-laki berambut gondrong yang seumuran dengan mereka. Pendaki itu hanya memakai jaket gunung, tanpa membawa tas carrier ataupun peralatan yang lain. Dia itu nampak turun dari atas. Kemudian dia bertanya kepada mereka bertiga, "Mas-masnya bawa golok atau parang nggak?" "Oh iya mas, kami bawa," jawab si Erik. "Oh ya sudah, nanti golok itu bisa kalian gunakan untuk membuka jalan, karena jalan untuk menuju ke pos Arban sudah tertutup oleh rumput yang sangat tinggi. Hampir 6 bulan mas, nggak ada pendaki yang lewat di jalan itu." Nah, setelahnya Erik pun segera mengeluarkan golok yang dia bawa. Goloknya cukup panjang. Dan pada waktu itu, karena Erik ini berjalan di posisi paling depan, akhirnya dia yang babat alas atau membuka jalan pakai golok itu. Setelahnya pendaki itu kembali memberi masukan kepada mereka bertiga. "Pokoknya hati-hati ya mas, karena kemungkinan juga masih banyak hewan liar, seperti macan kumbang atau babi hutan yang berkeliaran di hutan. Dan juga hutan ini kan masih sepi mas. Jadi ya sebisa mungkin kalian harus menjaga sikap dan perilaku. Jangan lupa selalu berdoa." "Oh iya mas, terima kasih masukannya." "Loh, lah masnya sendirian dari atas?" tanya si Erik. Pendaki itu cuma tersenyum, setelahnya berucap, "Ya sudah mas, saya turun, permisi." Kemudian mereka bertiga pun kembali berjalan dan sempat membicarakan pendaki laki-laki barusan. Mereka bertiga itu merasa agak aneh. Akan tetapi hal itu tidak dijadikan satu masalah. Mereka terus berjalan ke atas dan benar saja, setelah mereka berjalan agak lama, jalur pendakian itu mulai tidak terlihat karena tertutup rumput dan ilalang yang sangat tinggi. Jadi setiap melangkahkan kaki, secara bersamaan pula, Erik ini menebaskan goloknya untuk membuka jalan.
Singkat cerita, setelah jalan cukup jauh, Erik ini mengajak dua temannya untuk beristirahat di sisi jalur pendakian. Kemudian dia bilang sama Didik dan Nunu, "Coba kalian lihat ke depan." Dan ternyata di depan mereka ada dahan pohon yang melintang di tengah jalur pendakian. Nah, dahan pohon itu bentuknya cukup aneh. Bisa dikatakan menyerupai sosok anak kecil yang sedang berbaring. Lalu Didik ini bilang ke Erik, "Udah nggak usah ditebas, Rik, biarin aja. Kita lewat di bawahnya agak merangkak." Dan tiba-tiba Nunu itu mengambil golok yang ada di tangannya si Erik. Lalu dia berjalan ke depan dan menebas dahan pohon itu. Setelahnya dia mengajak kedua temannya untuk lanjut jalan. "Udah yuk, jalan lagi. Lagian cuma dahan. Kalau nggak ditebas ya kita bakalan susah untuk lewat." Sebenarnya, memang benar apa yang dikatakan oleh si Nunu. Kalau dahan itu nggak ditebas, mereka akan kesulitan untuk lewat. Karena memang dahan itu posisinya melintang di tengah jalur. Dan setelahnya Erik dan Didik pun mulai mengikuti Nunu yang sudah mulai jalan duluan. Kemudian Didik ini sempat bilang ke Nunu, "Nu, ntar lagi bilang permisi dulu ah. Jangan asal main tebas saja. Kita kan lagi di hutan, jangan sembrono." Nunu itu nggak menanggapi. Dan akhirnya golok itu kembali diminta oleh si Erik yang jalan di posisi paling depan. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka bertiga sampai di pos Arban. Di sana mereka memasak mie instan untuk makan siang. Dan setelah makan siang, mereka pun bersantai sejenak. Waktu itu Nunu ini sedang duduk. Dia bersandar di sebuah pohon yang cukup besar. Dan gak terasa, dia pun tertidur. Ketika tidur itu, dia mengalami satu mimpi. Jadi dalam mimpinya, Nunu itu dia sedang diikat di sebuah pohon yang sangat besar di tengah-tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Kemudian muncul asap hitam yang secara perlahan menyala merah dan menyerupai sosok manusia terbakar api. Di kepala sosok itu ada 2 tanduk, akan tetapi wajahnya nggak begitu jelas. Nah, Nunu itu ketakutan. Dia meronta-ronta dan kemudian dia pun terbangun dari tidurnya. Di situ, Erik dan Didik ini langsung bertanya, "Kamu kenapa, Nu? Kok meronta-ronta gitu kayak ketakutan?" Nunu itu tidak menjawab. Dia cuma melamun aja. Dan keringat dingin sudah membanjiri tubuhnya. Kemudian Nunu ini disuruh minum air sama si Erik, biar dia agak tenang. Dan setelah agak tenang, Nunu ini menceritakan mimpi buruknya barusan kepada 2 temannya. Dan di situ, Didik pun berusaha menenangkan. "Udah Nu, jangan terlalu dipikirin, itu cuma mimpi. Mungkin ya kamu kecapean terus ketiduran, jadi mimpinya gitu." Dan gak terasa saat itu jam sudah menunjukkan 4:30 sore. Karena memang mereka berhenti sangat lama. Dan sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos Arban itu. Dan berencana baru akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Singkat cerita, sore pun berganti malam. Hari sudah gelap. Dan pada saat itu gerimis turun dengan rintik-rintik disertai dengan kabut yang tipis. Akhirnya mereka bertiga pun memilih bersantai di dalam tenda. Nah, ketika di dalam tenda, mereka bertiga cerita-cerita sambil bercanda. Dan mereka memutuskan untuk nggak masak di malam itu. Karena di luar kondisinya masih gerimis. Mereka cuma makan roti saja sambil menyeduh minuman hangat. Dan nggak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Akhirnya mereka mematikan senter yang tergantung di langit-langit tenda. Kemudian mereka pun tidur. Lalu di sekitaran jam 2 dini hari, Nunu ini terbangun karena dia merasa hawa di dalam tenda itu sangat pengap dan panas. Padahal waktu itu gerimis masih turun. Dia itu sempat membatin, "Kok panas gini ya? Padahal di luar masih gerimis." Dan nampak kedua temannya pun meringkuk kedinginan di dalam sleeping bag. Dan tiba-tiba, Nunu ini mendengar suara langkah kaki dari luar tenda. Kemudian setelah dia dengarkan dengan seksama, suara langkah kaki itu nggak terdengar lagi. "Loh, siapa ya? Apa ada pendaki yang maksa naik di tengah malam gini? Lagian kan kondisinya gerimis." Dan nggak begitu lama, suara langkah kaki ini kembali terdengar. Tap, tap, tap. Dan seolah-olah sedang mengitari tendanya. "Jangkrik, siapa ya di luar?" batin si Nunu. Akhirnya Nunu ini memberanikan diri untuk ngecek luar tenda. Dan ketika sudah berada di luar tenda, kondisinya itu sepi dan sunyi. Gak ada siapapun di sana. Dan tiba-tiba, Nunu ini melihat ada sebuah api unggun
yang letaknya itu agak jauh dari tendanya. Nah, karena penasaran, Nunuk pun jadi membatin, apa ada pendaki ya di sana yang bikin api unggun. Kemudian dia pun berjalan menghampiri api unggun itu. Dan setelah agak dekat, api unggun itu seolah-olah bergerak dan menjauh. Nunuk berjalan lagi. Setelah agak dekat lagi, api unggun itu seolah-olah bergerak dan menjauh lagi. Nah, ketika Nunuk ini mau berjalan lagi ke arah api unggun itu, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari arah belakang. "Mas, jangan ke sana." Nah, Nunuk itu langsung menoleh ke arah suara itu. Dan ternyata yang barusan melarang dia untuk mendekati api unggun itu lagi adalah sosok pendaki laki-laki yang rambutnya gondrong yang sempat mereka temui di bawah ketika di awal pendakian mereka. Posisi dari pendaki itu ada di sebelah tendanya Nunuk. Kemudian pendaki itu berucap kembali, "Masuk ke tenda aja, Mas. Di dalam tenda sampai pagi, jangan keluar-keluar." Setelahnya pendaki itu berjalan ke arah hutan yang sangat gelap. Dan api unggun yang tadi Nunuk lihat itu sudah menghilang. Gak ada sama sekali api unggun. Seketika itu juga Nunuk ini masuk ke dalam tenda dan langsung memejamkan mata. Dan dia ini sempat berpikir, sosok pendaki itu sebenarnya siapa ya? Kok tiba-tiba datang, dia masuk ke arah tengah hutan. Singkat cerita, di sekitaran jam 6 pagi, mereka bertiga sudah terbangun dan langsung memasak untuk sarapan. Waktu itu Nunuk agak bimbang antara mau menceritakan atau tidak tentang kejadian semalam yang sempat dia alami dengan kedua temannya. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian itu daripada situasi pendakian mereka nantinya jadi nggak enak. Dan setelah mereka bertiga sarapan, mereka langsung berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan untuk menuju target mereka sampai di Gua Walet. Setelah cukup jauh berjalan, sampailah mereka di pos Tegal Masawa. Di sana mereka menyempatkan diri untuk beristirahat sebentar sembari mengatur nafas dan minum air. Kemudian mereka kembali berjalan dan tibalah mereka di pos Tegal Jamuju. Nah, ketika mereka sedang melewati pos itu, tiba-tiba Erik ini mendengar ada suara dari balik semak-semak yang ada di sisi jalur pendakian. Terus Erik ini bilang sama kedua temannya untuk berhenti dan waspada. Barangkali itu adalah hewan buas yang kapan saja bisa menyerang mereka. Tapi setelah mereka waspada dan menunggu cukup lama, ternyata nggak ada tanda-tanda sesuatu yang akan keluar dari balik semak-semak itu. Mereka bertiga merasa lega dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pos selanjutnya, yaitu Sangyang Rangkah. Nah, saat menuju ke pos Sangyang Rangkah, formasi jalannya, Nunuk itu jalan di paling depan, disusul Erik dan Didi. Dan waktu itu kabut sudah mulai turun dengan cukup tebal, yang mengakibatkan pandangan mereka menjadi terbatas. Nah, si Nunuk ini yang berjalan paling depan sebagai navigator mulai dibuat terheran-heran dengan apa yang dia lihat. Jadi pada saat itu, Nunuk ini tidak jarang melihat kalau di depannya itu seperti ada sosok yang berjalan, tapi nggak jelas, samar-samar, karena terhalang kabut yang tebal. Sosok itu secara tiba-tiba nampak berjalan, kemudian menghilang. Nah, kejadian itu terus-terusan berulang sampai beberapa kali. Dan waktu itu Nunuk jadi kepikiran lagi. Apa jangan-jangan sosok pendaki gondrong itu ya yang di depan? Terus dia itu sebenarnya siapa? Nah, ketika si Nunuk ini mulai kehilangan fokusnya, tiba-tiba terdengar suara dari Erik dan Didi yang memanggil dari arah atas dengan agak berteriak. "No, cepetan, kok ngelamun?" Loh, kok Erik sama Didi udah di depan? Kapan nyalipnya? Setelahnya Nunuk ini kan menjawabi mereka. "Yo, bentar tungguin lah. Jalannya jangan cepet-cepet." Dan tiba-tiba terdengar lagi suara Erik dan Didi dari arah belakang. "Woi, kamu yang jalannya jangan cepet-cepet, Nuk. Nungguin kami lah." Nah, pada momen itulah Nunuk ini akhirnya berhenti di tengah jalur karena dia itu bingung. Dia benar-benar melihat ada dua temannya di atas dan ada dua temannya juga di bawah. Dan gak begitu lama, bahunya itu ditepuk oleh si Erik dari arah belakang. Nunuk itu nampak kaget. Ditanya kan sama si Erik, "Kamu kenapa, Nuk? Kok kelamun terus kayak gitu?" Nunuk ini diem aja sambil ngelirik ke arah atas. Dan ternyata di atas gak ada siapapun. "Enggak, Rik, gak apa-apa. Kamu jalan di depan ya, aku tak jalan di tengah." "Ya udah, ayo jalan." Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore, mereka bertiga sampai di pos Sangyang Rangkah. Nah, ketika sampai di sana, secara tiba-tiba hujan itu turun dengan cukup deras.
Karena nggak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ke Gua Walet, mereka bertiga pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di lokasi itu dan bersepakat untuk langsung summit di keesokan harinya dari lokasi itu, pos Sang Yang Rangkah. Lalu pada sekitaran jam 6:30 malam, hujan pun reda. Mereka bertiga mengeluarkan peralatan masak dan logistik. Setelahnya mereka masak, makan malam, dan bersantai. Mereka menghangatkan malam itu dengan secangkir kopi dan membuat api unggun kecil dari patahan ranting kayu yang dinyalakan menggunakan cairan spiritus yang Didik bawa. Dan setelah puas menikmati malam itu, api unggun pun dimatikan. Mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Pada sekitaran jam 10 malam, mereka akan beristirahat dan tidur. Singkat cerita, setelah mereka semua tertidur, entah di jam berapa, Nunu ini terbangun karena dia merasakan kondisi yang sama seperti kemarin malam di pos Arban. Dia merasa hawa di dalam tenda itu sangat pengap dan panas. Kemudian dia keluar tenda dan mendengar suara dari si Erik dan Didik memanggil dari arah tengah hutan. "Nu, sini Nu, cepat." Nunu ini agak kaget. Loh, kok suara mereka dari arah tengah hutan? Dan suara kedua temannya terus-terusan memanggil. "Nu, cepat ke sini Nu, kami tungguin." Nah, pada saat itu, si Nunu ini gak sempat berpikir untuk melihat ke dalam tenda, untuk ngecek apakah kedua temannya masih di dalam tenda atau memang sudah keluar. Nunu ini langsung berjalan ke arah tengah hutan untuk menghampiri suara kedua temannya. "Hoi, kalian di sebelah mana? Lagi ngapain kalian di tengah hutan?" Nah, kedua temannya itu gak menjawab pertanyaan dari Nunu. Kedua temannya itu masih terus memanggil Nunu untuk menghampiri mereka. "Nu, cepet Nu, kesini kami tunggu." Nunu ini masih terus jalan ke arah tengah hutan, dan tiba-tiba tangan kanan dari Nunu ini merasa sangat panas dan perih. Setelahnya dia terangi tangannya itu dengan headlamp. Nah, waktu itu Nunu sangat kaget karena dia melihat tangan kanannya tiba-tiba terluka, dan luka itu nampak seperti bekas sabetan dari benda yang tajam. Dan suara dari kedua temannya itu masih terus memanggil, "Nu, cepat Nu, kesini, kami tungguin cepat." Dan di momen itulah Nunu ini baru menyadari kalau suara dari kedua temannya itu terdengar dari segala penjuru arah di tengah hutan yang gelap itu. Dan tiba-tiba Nunu itu merasa ada yang menarik jaketnya dari arah belakang. Dan ternyata itu adalah pendaki berambut gondrong yang sebelumnya juga sempat menolong Nunu ketika akan menghampiri api unggun aneh yang ada di pos Arban. Pendaki itu bilang, "Jangan dilanjutin ke sana Mas, di depan itu jurang." Nunu itu kaget karena yang dia lihat barusan di depannya adalah hutan, bukan jurang. Dan gak lama kemudian, mereka berdua sudah berada di depan tenda. Pendaki itu langsung menyuruh Nunu untuk mengecek kedua temannya di dalam tenda. Dan benar saja, Erik dan Didik itu masih tertidur dengan sleeping bag di dalam tenda. Setelahnya, Nunu dan pendaki itu duduk di depan tenda. Dan gak begitu lama, pendaki itu menjelaskan, "Mas, tadi di depan itu jurang. Dan suara-suara yang menyerupai suara kedua teman Mas itu adalah bisikan setan. Kalau Mas terus mengikuti suara itu, nasib Mas bisa sama seperti saya." "Loh, maksudnya Mas?" "Iya Mas, saya itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu di gunung ini. Jasad saya nggak pernah ditemukan. Maka dari itu saya berusaha sebisa mungkin untuk menolong para pendaki yang akan ditipu daya oleh setan. Dan kenapa Mas ini diganggu terus-terusan selama pendakian? Mas tahu nggak? Karena Masnya ini sempat membuat satu keluarga dari bangsa mereka itu marah. Karena Masnya menebas dahan pohon di tengah jalur pendakian. Padahal di dahan pohon itu ada anak setan yang sedang tidur. Nah, seketika itu juga jantung Nunu ini berdegup dengan sangat cepat. Dia ini jadi ketakutan dan was-was. Kemudian pendaki berambut gondrong itu kembali berucap, "Sudah Mas, gak usah takut. Kalian tak jagain aku di sini sampai subuh. Pokoknya Masnya jangan sampai tertidur. Dan besok langsung bergema saja, langsung turun. Jangan lanjutkan pendakian. Dan ceritakan semuanya setelah kalian semua sampai di bawah." Kemudian Nunu itu mengangguk dan dia diam aja. Dan setelah agak lama, Nunu ini menghisap rokok dan memberanikan diri untuk bertanya kepada pendaki itu, "Masnya orang mana? Terus namanya siapa Mas?" Pendaki itu gak langsung menjawab. Dia menunduk, kemudian terdengar menangis terisak. "Gak penting Mas siapa saya. Saya hanya ingin para pendaki itu memiliki etika
Dan jangan lupa selalu berdoa memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, Mas. Kemudian suasana menjadi hening. Singkat cerita, menjelang subuh hari, pendaki berambut gondrong itu pamit dan sekali lagi berucap, "Ingat ya Mas, pesan saya semalam. Dan pagi ini kalian langsung turun saja." Setelahnya pendaki itu berjalan menuju ke arah tengah hutan dan hilang di telan kabut. Tanpa berpikir panjang, Nunuk langsung membangunkan kedua temannya untuk berkemas-kemas. Awalnya Erik dan Didi ini bingung, kok tiba-tiba nggak jadi muncak. Mereka berdua itu kan tanya sama Nunuk, sebenarnya apa yang terjadi? Nunuk itu cuma menjawab, "Sudahlah, nanti aja tak ceritain semua kalau kita sudah di bawah. Ayo turun sekarang juga." Dan setelah semuanya dikemasi, mereka bertiga pun langsung jalan turun. Dan ketika di perjalanan turun, mereka tidak mengalami keanehan apapun. Semuanya lancar dan tibalah mereka di bawah. Nah, pada waktu itu, mereka bertiga langsung menuju ke satu warung untuk sarapan. Setelah sarapan, barulah Nunuk menceritakan semua yang dia alami dalam pendakian itu. Erik dan Didi ini sangat kaget. Di situ Erik ini bilang, "Loh, kok kamu itu nggak ngajakin kami turun aja dari awal?" "Nggak enak lah aku sama kalian berdua." Dan Didi pun bilang, "Ya sudah Nuk, ini untuk pelajaran kita semua. Toh kemarin aku sudah bilang sama kamu, buat nggak asal nebas saja. Ya paling nggak bilang permisi dulu lah kalau mau apa-apa. Karena kita kan nggak pernah tahu kondisi dari hutan itu gimana. Lagian, kalau naik gunung, kita itu kan cuma tamu di tempat asing. Kita itu hidup berdampingan dengan bangsa mereka. Apalagi di hutan dan gunung, yang sudah jelas kondisinya lembab dan kotor. Tempat yang sangat disukai oleh bangsa jin, bangsa-bangsa setan seperti mereka." Nunuk itu mengangguk, dan kemudian dia meminta maaf kepada kedua temannya. Singkat cerita, pulanglah mereka ke Bandung tanpa mengalami kendala apapun. Nah, rencang semua, kejadian mistis memang sangat sulit untuk diterima dengan akal sehat. Dan yang jelas, ketika berada di gunung atau dimanapun tempatnya, kita wajib untuk menjaga etika dan sopan santun kita. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.